dalam bahwa kalau kamu melihat tingkah laku aku, sifat-sifat aku, gitu loh. Artinya melihat semua kebaikanku yang kuberikan, pengajaranku yang kuberikan kepada kalian semua, maka kau juga melihat Bapa. Artinya bukan secara fisikly. Gimana Bang Spiderman, Bro Spiderman? Ya. Di perjanjian lama Tuhan bisa dilihat apa tidak? Dalam bentuk perumpamaan ya. Nah, itu yang dilihat di perjanjian lama itu Bapa atau Yesus? Nah, kalau pertanyaan ini saya akan... Tuhan bisa dilihat apa enggak? Bisa katanya kan? Lah, ya. Di perjanjian lama bisa katanya kan? Yang mana dulu? Ya, tapi bukan dalam wujud seutuhnya kan saya dapat. Iya, makanya ini aku bertanya sama yang pelaku Tritunggal kan, makanya kan Tritunggal gini, tapi tidak mungkin Anda memahami sekarang gitu loh. Diterima dulu saja, nanti direnungkan gitu loh. Allah roh. Ya. Apa itu roh? Roh itu apa itu? Berarti Yesus kesimpulannya bukan Tuhan. Kemudian kedua, tunggu dulu bentar, saya belum selesai. Tunggu sebentar. Enggak, saya coba runut lagi. Itu minta bantuan manusia gitu Pak ya. Artinya butuh bantuan manusia untuk menggenapi nubuatan yang dia buat sendiri. Bahkan seorang untuk menanggung dosa manusia itu menunjukkan bahwa Tuhan sedang membebaskan manusia untuk melakukan apapun. Ya, ini konsep yang konyol menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam tentunya untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali menampilkan sebuah diskusi ya antara saudara-saudara muslim kita, yaitu Ustadz DM Channel, juga Bapak Iman Aditya, dengan saudara-saudara dari Kristen, yaitu saudara Fran ya, juga Spiderman dan LKTL. Nah, yang menarik di dalam diskusi ini, mereka masih membahas tentang ketuhanan Yesus ya. Dan kalau kita simak penjelasan dari saudara-saudara dari Kristen ini tentang ketuhanan Yesus tersebut, itu sangat kontradiksi ya dari pernyataan dengan penjelasannya, karena mereka menyatakan Tuhan itu Esa Tunggal, namun di dalam penjabarannya mereka mencoba mendeskripsikan Tuhan ya, dan itu sangat terikat dengan ruang dan waktu, serta ada sebab dan musababnya. Nah, apabila ini sudah disangkutkan dengan menjelaskan Tuhan itu sendiri, maka itu tidak bisa lagi dikatakan sebagai Tuhan berdasarkan logika kita yang sehat tentunya. Nah, bagaimana keseruan atau kengeyelan saudara-saudara Kristen ini mencoba berbagai cara untuk meyakinkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, namun pada akhirnya itu tidak bisa dibuktikan sama sekali ya. Sebelum saya putarkan videonya, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Begitu juga kita dukung channel-channel Islam lainnya untuk terus
mensiarkan kebenaran Islam guna membentengi umat dari upaya pemurtatan serta penangkalan akidah umat Islam. Tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Yesus berkata kepada muridnya saat itu, ya, di ayat-ayat tersebut, ya. Nah, dikatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Nah, artinya Yesus itu Bapa. Ya, benar. Sebentar dulu, saya tanggapi dulu, ya. Yesus ini kan awalnya dari firman yang menjadi manusia. Nah, perlu diketahui dari awal, saya gariskan bahwa Tuhan di Alkitab itu yang juga disebut Bapa, Yod-Heh-Vav itu, ya, itu pribadinya roh yang berfirman, roh dengan berfirman, artinya roh dengan firman, ya. Jadi firman ini, ya, yang dapat mewujudkan bisa dilihat oleh Musa, Harun, Nadab dan Abihu. Nah, punya kaki ada di Keluaran 24 ayat 9 sampai 10. Yesaya juga melihat punya jubah, ya kan? Nah, sekarang kalau Bapak kalian saudara-saudara muslim bisa pahami apa yang diajarkan dicatat oleh Yohanes muridnya Yesus ini, bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Artinya Yesus ini adalah firman yang menjadi manusia. Ya, dia keluar dari Bapa, tapi rohnya tetap, rohnya itu ya roh Bapa itu sendiri. Makanya bagaimana manusia dapat melihat Tuhan? Ya kan, bagaimana yang melihat roh, Allah itu roh kan, yang diajarkan Yesus di Yohanes 4 ayat 24. Nah, bagaimana mau melihat roh kalau tidak mewujudkan diri melalui firman-Nya? Nabi-nabi mengenal Tuhan itu melalui firman-Nya, sehingga bisa melihat Allah Israel. Musa itu bisa melihat Allah Israel, Nadab, Abihu dan Harun juga bisa melihat Allah Israel. Ini Pak Frans, yang dilihat orang Israel itu siapa Pak Frans? Yesus atau Bapa yang dilihat Israel? Makanya dikatakan oleh Yesus di ayat 6-nya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kalau saudara-saudara muslim pahami firman Yesus itu firman, ya, kata Yesus kepadanya, firman Tuhanlah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa atau Tuhan kalau tidak melalui firman. Ini yang tidak dipahami oleh saudara-saudara muslim. Sebentar, Pak. Ya. Nah, sekarang ini challenge saja ya, Pak, ya. Saya tidak ada indikasi bahwa itu saya tidak mencampur. Saya hanya, kalau menurut saya begini, Pak, menurut saya pribadi, kata-kata itu barang siapa melihat aku, artinya saat itu kan Yesus di ayat 7-nya, di ayat 7-nya Yesus berkata begini, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu betul, Pak, mengenal dia. Artinya Yesus berkata saat itu kepada muridnya, kamu telah melihat dia. Ya. Nah, tunggu sebentar, Pak. Gini, Pak. Jadi ini begini, Pak. Saya maksud, Pak, dari kalimat-kalimat itu, baik dia narasinya sekiranya atau barang siapa melihat aku. Artinya gini, Pak. Ketika itu dalam kondisi di situ, di ruangan itu, hanya ada Yesus dan para hawariyun, para murid. Gitu kan? Sehingga murid bertanya kepada Yesus, tadi jawab, sekiranya kamu melihat aku, maka engkau, kata-kata sekiranya engkau melihat aku artinya melihat fisiknya Yesus. Nah, saya pernah baca literasi juga dari rekan-rekan Kristiani, memang di situ ada, menurut dia, bukan menurut saya, Pak, ya, di situ memang sebenarnya harusnya dimaknai secara mendalam bahwa kalau kamu melihat tingkah laku aku, sifat-sifat aku, gitu loh. Artinya melihat semua kebaikanku yang kuberikan, pengajaranku yang kuberikan kepada kalian semua, maka kau juga melihat Bapa. Artinya bukan secara fisikly, tapi secara kesifatannya. Nah, kalau dimaknai secara fisik, maka bagi orang-orang
di luar para Hawariyun atau termasuk generasi sekarang yang tidak melihat physically daripada Yesus Kristus, maka dari kalimat itu gugur, Pak. Artinya kalau mau melihat Tuhan harus melihat fisik gitu. Nah, itu sih bukan, Pak. Challenge. Kalau Bapak bisa pahami, kalau Bapak bisa pahami ya firman, ya Yesus itu kan firman awalnya ya, firman menjadi manusia ya. Nah, firman ini melalui firmanlah murid-murid bisa mengenal Tuhan, melihat Tuhan. Maksud saya gini, Pak. Musa pun melihat Bapak, Musa melihat Allah Israel itu ada tertulis di Keluaran 24 ayat 9 sampai 10. Nah, Musa, Nadab, Harun dan Abihu itu melihat, melihat kakinya, itu firman yang mewujudkan. Orang-orang Israel pada perjanjian lama melihat Tuhan itu yang dilihat itu Bapa atau Yesus, Pak Pram? Itu Tuhan, ya, Tuhan. Tetapi melalui firman-Nya. Ya, yang dilihat orang-orang Israel di perjanjian lama itu loh, itu Yesus atau Bapa yang dilihatnya? Ya Bapa, kan Tuhan itu kan disebut Bapa di perjanjian Bapa berarti. Bapa bisa dilihat gitu ya? Iya. Berarti Bapa bisa dilihat ya di perjanjian lama ya? Bisa. Hanya kalian tidak mau mempelajari Alkitab ini. Nah, gimana kalau SPT mau disamakan dengan Bapa di Alkitab? Nggak pernah ditulis Bapa. Berarti Yohanes keliru ini. Berarti Yohanes keliru nih. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika Allah itu roh. Bagaimana kalau kamu mau melihat Bro, jangan diulang-ulang, bro. Yohanes itu tidak merinci. Di Matius 5 ayat 8 Yesus kan merinci. Bapak bisa dilihat di perjanjian lama bisa dilihat. Yesus berkata, jika kamu ingin melihat Bapa, hatimu suci. Itu Yesus sendiri yang merinci. Kalau mau melihat Allah, Yohanes menyebutkan tidak merinci. Kata Pak Frans itu. Udah, jangan diulang-ulang, bro. Jangan diulang-ulang dulu, bro. Ya, oke. Yohanes bilang tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya, karena Yohanes tidak merinci seperti Yesus merinci di Matius 5. Terpaksa di mana kalau mengaku sebagai Bapa. Bagaimana? Silakan. Di mana ayat Quran yang mengatakan Allah SWT sebagai Bapa di Quran? Silakan. Nggak ada. Ya nggak ada, berarti bukan yang diajarkan Yesus. Begitu aja. Itu Pak Frans tadi di Al-Anbiya 17 itu sebenarnya begitu. Dia memposisikan diri sebagai gender itu laki-laki sebenarnya. Cuma tadi Pak DMC bukan gimana ya penjelasannya ya. Nggak apa gitu nggak. Dia kan maksudnya kan di situ jelas dalam kurung istri dan anak. Berarti kami entitas tersebut memposisikan dirinya sebagai apa? Walaupun cuma permainan kan gitu. Ya, salam. Spiderman. Cuma Pak DMC tadi kurang. Halo, salam. Al-Ikhlas ini juga jelas. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanak. Jelas, clear. Shalom. Ya, salam, Pak. Pak, selamat malam, Pak. Selamat malam. Silakan. Ya, silakan Pak Spiderman, mungkin mau ditambahkan, silakan. Ya. Tadi saya dengar sekilas. Ini lagi Ini lagi dengar sekilas lagi apa? Sebentar ya. Sebentar. Oke, saya dulu Pak ya. Pak Frans, saya sekali lagi, ini hanya sebuah challenge. Saya tidak bisa mengatakannya hanya challenge. Artinya, saya hanya mari kita renungkan sama-sama tanpa menjustifikasi. Karena itu memang suatu keimanan. Ya, enggak apa-apa. Saya tidak bisa dulu soal Allah. Ya, saya tidak memaksakan untuk Bapak untuk percaya. Itu Tuhan yang berhak untuk supaya Bapak percaya atau tidaknya itu hak Tuhan. Itu aja, Pak. Saya hanya menjelaskan berdasarkan Alkitab, gitu aja. Baik, ya, mantap. Oke. Jadi jangan ada rasa sakit hati atau. Iya, tidak masalah, Pak. Saya tidak pernah sakit hati, Pak. Terima kasih. Ya, tadi saya dengar sekilas pembicaraan soal Allah ini banyak yang dibentur-benturkan juga. Jadi saya cukup bingung lihat pihak dari Muslim seperti menekan, tapi sebenarnya pengertiannya kan yang tidak sampai kepada pengertian daripada kekristenan. Jadi bukannya bentur antara perjanjian lama dengan perjanjian baru ya. Jadi Yohanes pun tidak bentur.
Itu satu kesalahan kalau dibilang bentur. Dalam perjanjian lama, Allah itu tidak pernah menampakkan secara utuh. Kan di sana dikatakan, kalau Allah menampakkan diri kepada manusia, maka manusia itu akan binasa. Itu ada ayatnya ya, cuman saya belum siapkan ayatnya, saya dengar sekilas itu tadi. Jadi jelas itu dalam perjanjian lama Allah tidak menampakkan mukanya secara utuh, wujudnya secara utuh. Itu semua hanya dalam penampakan saja, tidak mungkin secara utuh. Makanya Abraham pun kan tidak melihat secara utuh gitu loh. Kalau Allah menampakkan teofani lah itu, teofani. Menampakkan wujudnya secara nyata, itu manusia binasa gitu loh. Itu penjelasannya. Jadi bukannya masalah bisa dilihat atau tidak bisa dilihat, tapi itu penjelasannya dalam perjanjian lama. Lalu dalam perjanjian baru, Allah kan sudah menampakkan wujudnya dalam rupa manusia, yaitu anak Allah. Allah anak itu yang menjadi manusia, yaitu menambahkan natur manusianya ke dalam natur Allahnya. Itu penjelasannya soal Allah. Jadi tidak ada yang bentur dalam Alkitab. Yaitu tadi saya dengar sekilas yang soal Allah begitu. Jadi gimana Bang Spiderman, Bro Spiderman? Ya. Di perjanjian lama Tuhan bisa dilihat apa tidak? Dalam bentuk perumpamaan ya, dalam bentuk perumpamaan atau secara fisik? Tidak ada dalam bentuk perumpamaan atau wujud? Ayatnya. Dalam wujud perumpamaan salah. Berarti di perjanjian lama Tuhan bisa dilihat secara wujud ya? Ya, kan ada yang dalam berwujud malaikat. Terus ada yang dalam bentuk api. Berarti Tuhan bisa dilihat. Itu yang api bukan Allah dalam bentuk utuh. Ini yang harus bisa dibedakan. Jadi kalau lantas yang jadi pertanyaan saya, ya. Itu yang dilihat di perjanjian lama itu Bapa atau Yesus? Nah, kalau pertanyaan ini saya akan jawab dengan Allah Tritunggal. Tapi kan permasalahannya kalian tidak paham Allah Tritunggal. Dan nanti kalau kami aku tanya aja. Yang dilihat di perjanjian lama itu Yesus Allah, atau Bapa? Allah dalam hakikatnya. Kan iya, gimana? Kan? Bapa atau Yesus? Allah dalam hakikatnya. Gimana sih maksudnya itu? Ya makanya kan saya katakan tidak akan mengerti. Allah itu ada 3 pribadi. Hakikatnya satu Allah, tapi pribadinya ada 3. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, yang tanya kan pribadi yang mana itu? Yang nampak di perjanjian lama itu pribadi yang mana? Ya Allah dalam satu kesatuannya, dalam hakikatnya. Saya sudah katakan tidak akan mungkin dimengerti gitu loh. Karena ini pemahaman Allah Tritunggal. Jadi Allah yang menampakkan diri dalam perjanjian lama itu Allah dalam hakikatnya. Sedangkan dalam pribadinya Allah itu ada 3, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus gitu. Kalau di perjanjian baru yang menampakkan diri siapa? Allah yang menampakkan diri dalam wujud manusia itu Allah Anak. Hanya satu. Allah Anak. Hanya satu. Kalau di perjanjian lama? Sebentar, saya jelaskan dulu. Hanya satu Allah, hanya satu pribadi Allah yang mempunyai natur manusia, yaitu Allah Anak. Gitu loh. Nah, kalau di perjanjian lama yang menampakkan diri siapa? Allah dalam hakikatnya. Di perjanjian baru? Hakikat Allahannya kan hanya satu, Esa. Dalam perjanjian baru yang bisa kita lihat dengan mata, itu Allah, Anak dalam natur manusia. Kalau di perjanjian lama yang menampakkan diri bukan Yesus berarti ya? Allah. Pribadinya ada 3. Makanya gini bro, kalau bicara Trinitas, itu bicara kami atau kita. Itu kami atau perjanjian lama yang menampakkan diri siapa? Dalam Bible bisa dijelaskan siapa itu kami, siapa itu kita. Tapi di perjanjian lama itu loh yang kan Tuhan bisa dilihat tuh. Sebentar. Papit, masalahnya Anda pasti kebingungan. Karena ini pemahaman Allah Tritunggal gitu loh. Makanya saya katakan Alkitab itu harus dipahami. Salah satunya harus memahami dulu Allah Tritunggal. Ya, jadi kalau ada yang dari Wanes, dari lain tidak mungkin bisa memahami ini juga gitu loh. Makanya cuma minta penjelasan. Ya, silakan. Di Tuhan bisa dilihat apa enggak? Bisa katanya kan? Lah, ya. Di perjanjian lama bisa katanya kan? Yang mana dulu? Ya, tapi bukan dalam wujud seutuhnya, kan saya sudah katakan, tidak dalam wujud seutuhnya. Kalau Allah menampakkan dalam wujud seutuhnya, manusia binasa, itu kan ada ayatnya.
Terus yang ya, menampakkan daging manusia ya. Yang Tuhan nampak di perjanjian lama itu Allah. Tuhan yang mana itu? Yesus atau bukan? Ya, itu Allah dalam hakikatnya gitu loh. Bukan Yesus. Karena Allah ini sifatnya bersama-sama, Allah dalam hakikatnya. Lalu di dalam hakikat Allah ini terdapat 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiga-tiganya bekerja bersama-sama. Nah, dalam hal gabung jadi satu. Dapat mengerti. Waktu di perjanjian lama gabung jadi satu. Ya, dalam hakikatnya, Yesus. Allah dalam hakikatnya. Jadi Allah Tuhan yang nampak di perjanjian lama itu. Kalau manusia bisa. Yang Tuhan di perjanjian lama yang nampak itu Tuhannya menyatu sama. Gitu ya. Bukan menyatu, Allah kan memang hakikatnya adalah roh. Ya tapi kan nampak itu di perjanjian lama. Iya, yang nampaknya itu Allah. Dia mengambil rupa, mengambil wujud. Ada yang dari malaikat, ada yang menjadi seperti api, gitu loh. Bukan Yesus kan berarti? Allah menampakkan Allah dalam hakikatnya. Ini yang bukan Yesus berarti ya? Bisa pahami kenapa Allah dalam hakikatnya. Iya, yang menampakkan diri di perjanjian lama bukan Yesus ya? Allah gini yang saya harus jawab bagaimana? Yang menampakkan diri di perjanjian lama bukan Yesus kan berarti ya? Ada Allah dalam hakikatnya, yaitu pribadinya ada 3, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, Yesus di mana? Yesus di mana? Sebentar, Bang Pit. Pertanyaan saya begini. Sudah pasti tidak mungkin Anda memahami ini karena Allah kan tidak paham Allah Tritunggal. Jadi bagaimana Anda bisa paham? Jadi seharusnya yang kami jawab dari minta penjelasan ini kan? Anda gini. Ya, ini saya sudah jelaskan. Anda harus memahami Allah Tritunggal dulu. Itu penjelasan saya. Nah, ketika Anda tidak bisa memahami, Anda jangan memaksakan dulu. Harusnya Anda renungkan dulu. Kalau mau, Anda pelajari dulu Allah Tritunggal. Setelah Anda paham, iya, makanya ini aku bertanya sama yang pelaku Tritunggal kan, makanya kan Tritunggal gini, tapi tidak mungkin Anda memahami sekarang gitu loh. Diterima dulu saja, nanti direnungkan gitu loh. Karena kalau enggak Anda akan terus berputar-putar di situ gitu. Kalau direnungkan aku nggak bakal paham juga. Bukan, Anda makanya aku tanya ini. Allah Tritunggal. Ya, silakan. Jadi oke, saya kasih penjelasan sedikit. Allah Tritunggal itu, Allah itu Esa, itu ada di Alkitab ya, ayat-ayatnya semua nanti bisa dicari. Lalu di dalam keesaan Allah itu ada 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ini ketiga-tiganya bekerja bersama-sama selalu. Tidak ada yang mana yang lebih bekerja, tidak ada. Semuanya bekerja bersama-sama gitu loh. Menyatu gitu. Berbeda. Menyatu nggak? Pribadi yang bisa dibedakan benar-benar bisa dibedakan. Iya, menyatu nggak itu? Atau terpisah-pisah atau menyatu? Ya, oke. Sosoknya itu. Sosoknya itu menyatu apa? Tidak ada. Apa 3? Allah itu roh. Tunggu dulu. Allah itu roh. Apakah Anda bisa pahami sampai di sini, Bang Pit? Allah itu roh. Bisa ya? Oke. Lalu Allah ini ada 3 pribadi. Di dalam keesaannya ada 3 pribadi. Pribadi yang benar-benar pribadi dan dapat dibedakan, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, itu satu atau 3? 3 pribadi yang benar-benar berbeda. Iya, maksudnya roh itu sendiri. Maksudnya gini maksudku. Apa roh itu sendiri? Terus ada Yesus sendiri, terus ada Roh Kudus sendiri gitu. Jadi ada 3 terpisah, nggak menyatu, atau dia menyatu gitu loh, menjadi satu gitu. Roh kan saya dari tadi katakan, Roh Kudus itu Allah juga. Anak itu Allah juga, Bapa itu Allah juga. Jadi bukan dibedakannya antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu berbeda. Saya sikit aja Bang. Saya sikit aja melanjutkan Bang Fred. Ya, Bang Spiderman. Jadi Allah itu apa? Roh ya? Ya benar. Ya. Allah roh. Ya. Apa itu roh? Roh itu apa itu? Ya, kalau itu kan pertanyaan pengertian roh itu ya saya pikir semua orang pasti sudah menangkap ya. Roh itu kan tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, bisa ada di mana-mana. Ya. Itu sifat-sifat roh. Ya. Artinya bahwa dia tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang ya, tidak bisa diraba.
Ya, tidak bisa lah gitu kan. Oke. ya, Jadi itu ya, ya, betul. wujud Tuhan itu ya, wujud Allahnya itu kan, betul Ya, kan? Allah itu roh, ya, ya. Oke. Berarti Yesus bukan Tuhan karena dia bukan roh. Nah, di sini kan tadi saya sudah katakan Allah anak satu-satunya pribadi Allah yang mengambil natur manusia, yaitu menambahkan natur manusia kepada natur kealahannya, itu Allah anak. Jadi Allah anak ini satu pribadi Allah yang punya dua natur, yaitu natur Allah Kalau dan natur manusia. Nah, apakah kalau begitu sampai di sini bisa dipahami dulu hal ini gitu? sangat dipahami. Berarti kesimpulannya Tuhannya orang Kristen itu ada dua, satu Allah, satu lagi Yesus. Ada dua Tuhannya. Ya, oke. Itu Ada tandanya dua kita Tuhan. paham. Ya itu justru tadi maksudku. Dia ada dua atau ada satu gitu loh. kalau dia satu, Oke, gini, ya gini. Yesus bukan Tuhan. Tuhan itu roh kan, Yesus bukan roh. Berarti dia bukan Tuhan. Ketika Bapak mengatakan bahwa Yesus itu juga Tuhan, berarti Tuhannya ada dua, bukan satu Tuhannya. Oke, itu pakai pandangan cara kalian. Itu loh, sedangkan Bukan, saya Pak. sangat Itu menjelaskan. logikanya seperti itu. Saya menangkap kata-kata Bapak. Ya betul. Itu logika dari pandangan kalian, tapi dari pandangan Ini saya Bang Spider, tidak begitu. anggap aja aku nih orang awam nih aku nih. Aku orang awam. Ya, sebentar. Saya jelaskan dulu sedikit lagi. Sebentar dulu, saya harus ada luruskan sedikit begini. Pandangan dari Islam dan Kristen ini berbeda, tentang Allahnya sangat berbeda. Jadi kalau jangan aku anggap aja aku orang awam. Orang awam. Enggak, sebentar, saya kepada yang dulu sebentar, saya menjelaskan soal konsep berpikirnya dulu. Jadi saya menjelaskannya begini, tidak mungkin saya memaksakan pemahaman Anda dari pihak Pak ADM ke pihak saya. Pak ADM juga tidak bisa memaksakan pemahaman Alkitabnya masuk kepada Islam untuk bisa dimengerti, gitu loh. Tapi bagi saya itu sangat masuk akal gitu. Karena penjelasannya sudah sangat jelas, Allah itu Esa. Di dalam keesaannya ini terdapat 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Lalu di Allah Anak ini, Allah Anak, tekanannya pada Allah Anak. Allah Anak ini kan dia ini Allah, naturnya Allah. Jadi lalu dia mengambil natur manusia. Iya, jadi gini, saya mengutip dari data-data referensi Bapak, dari ucapan Bapak yang saya tangkap. Jadi ibarat kayak kita dikasih soal matematika atau fisika gitu kan. Nah, soal itu memberikan poin-poin ya yang untuk membantu kita memahami, menganalisanya. Maka saya analisa dari kata-kata Bapak ya. Bahwa yang pertama ya, poin yang pertama. Allah itu roh. Apa itu roh? Roh itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang. Ya, terus Ya. Kemudian kalau ada dari berarti ada yang saya tekankan ya di situ. Oke, lanjut. Tunggu dulu bentar. Oke. Dari poin ini maka Yesus itu adalah dia bisa dipegang, bisa dilihat, ya, bisa diraba, maka dia tidak termaksud dalam poin yang pertama. Berarti Yesus kesimpulannya bukan Tuhan. Kemudian kedua, tunggu dulu bentar, saya belum selesai. Tunggu sebentar. Enggak, saya sikit lagi. Iya, sikit lagi. Kemudian poin yang kedua. Ketika Bapak mengatakan bahwa Yesus Tuhan juga, berarti kesimpulannya Tuhan Bapak itu ada dua, satu yang roh, satu lagi adalah yang tidak roh, yaitu Yesus. Jadi Tuhannya itu ada dua. Oke, lanjut. Oke, saya sebenarnya tadi mau cut itu supaya apa? Supaya runut peristiwanya saya dekati satu persatu. Oke ya, Allah itu roh, itu 100%, saya sudah katakan itu. Nah, lalu yang kedua, saya katakan dalam pribadi Allah Kristen yang Esa ini terdapat dalam hakikat Allah Kristen yang Esa ini. Jadi Esa itu dalam hakikat, ya, tunggal, Esa, satu itu dalam hakikat. Nah, jadi mungkin Pak DM coba nanti pelajari apa itu hakikat. Ya, satu. Lalu yang kedua, dalam hakikat Allah yang Esa terdapat 3 pribadi. Saya sudah katakan ini dari tadi ya. Allah Bapa,
pribadi satu, pribadi kedua Allah Anak, pribadi ketiga Allah Roh Kudus. Oke ya, sampai di sini. Lalu saya katakan juga, tadi kan saya sebut ada Allah Anak ya, yang kedua Allah Anak, pribadi kedua ini Allah Anak. Nah, Allah Anak inilah yang mengambil natur manusia untuk ditambahkan ke dalam natur ilahinya. Jadi dalam Allah Anak ini hanya satu-satunya Allah Anak ini yang punya dua natur. Nah, di sini Pak DM harus pelajari dulu apa itu kata natur. Saya katakan tadi demikian ya. Allah Anak ini hanya satu-satunya dari tiga pribadi Allah, yaitu Allah Anak, yang mengambil natur manusia untuk ditambahkan ke dalam natur Allahnya. Jadi Allah Anak ini punya dua natur, yaitu natur Allah dan natur manusia. Nah, sampai di sini dulu Pak DM. Apakah bisa diterima? Ini ada natur, bukan diterima, salah. Dipahami dulu lah, Oke, Pak. bukan untuk dipercaya. Baik, saya hanya untuk dipahami saya saja. boleh bertanya sedikit, Pak? Pak Spider boleh? Boleh, Pak. Nah, boleh. Jadi gini Pak Spider, oke. Saya mencoba masuk ke pemahaman yang Bapak berikan. Oke. Allah itu roh. Allah itu ruh dan esa. Di dalam ruh itu ada tiga hakikat, di mana ada yang namanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu Pak ya. Oke. Tiga pribadi, Pak. Tiga pribadi. Bukan hakikat, Pak. Salah saya perbaiki. Ya. Hakikatnya itu Allah, Pak. Baik, tiga pribadi. Oke. Dari kesatuan itu ada tiga pribadi yang terpecah. Nah, ketika ada sosok Yesus Kristus ini, itu dasar dalilnya adalah firman yang berubah jadi manusia. Betul ya Pak ya? Gitu Pak ya? Firmannya itu jadi huruf, ya. Sebentar. Firman itu huruf besar Pak ya di Alkitab. Jadi bukan perkataan seperti orang-orang bilang, itu Allah Anak, Pak. Oh gitu. Oke, baik. Ya. Ketika Yesus Kristus di dalam rahim Bunda Maria, dia lahir, artinya gini, semenjak dia bisa berbicara, dari umur katakanlah dia bisa berbicara umur 5 tahun sampai dengan umur 33 tahun, pertanyaan saya, ucapan Yesus Kristus itu dari masa 5 tahun itu ke masa sampai 33 tahun itu merupakan sebuah sabda atau firman atau bukan? Gimana Pak? Itu dulu siapa yang kata? Saya sambung. Oke, saya jelaskan sedikit Pak. Jadi Tuhan Yesus itulah natur manusia Allah Anak, Pak. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu natur manusia Allah Anak. Nah, dia memang harus menjadi manusia seutuhnya. Itu loh, Pak. Jadi dia ini hidup sebagai manusia sebagaimana adanya, jadi begini, Pak. Dalam pengertiannya tidak dalam setiap perkataannya. Jadi misalnya dia ngomong apa merupakan firman, ya tidak, Pak. Karena dia kan manusia seutuhnya juga. Dia bisa makan, bisa minum gitu. Ya, jadi kalau yang dia mau katakan sebagai firman akan dia katakan juga. Itu kan sudah ada di Alkitab, Pak. Yang dia ucapkan memang untuk pengajaran, itulah firman Tuhan, Pak. Nah, karena gini, Pak, kalau kita mau klaim, misalkan Islam mengklaim bahwa ketika Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam, ketika dia waktu masih balita lah, katakan bayi, ketika orang-orang sekitarnya mengatakan bahwa kamu Maria, kamu lahir punya anak dari mana, maka bayi Yesus Kristus atau Isa alaihissalam, dia berkata bahwa ini karena kehendak Allah. Artinya apa? Dia membela sang ibu agar terhindar dari fitnah kejam daripada orang-orang sekitar. Gitu, Pak. Artinya kalau merujuk kepada itu, bahwa ketika saat itu bayi Nabi Isa atau Yesus Kristus membela ibunya, kalau di kita itu catat dalam Al-Quran, Pak. Gitu loh. Kalau kita mau klaim yang berhak menentukan, katakan berhak sekali mengatakan dia adalah Tuhan, adalah umat Muslim. Namun umat Muslim tidak seperti itu. Nah, tadi saya tanyakan,
perkataan daripada Yesus Kristus di masa-masa anak-anak sampai di masa kemudian Yesus Kristus wafat dan diangkat, di masa hidupnya itu kan berarti ada kata-kata firman-firman. Kata-katanya itu merupakan sabda atau firman. Tapi kalau dikatakan hanya tertentu saja, nah itu yang menjadi renungan kita bersama deh. Saya juga nggak mau bilang yang terlalu ini, itu buat renungan kita bersama. Karena kalau di Islam tercatat ketika Bunda Maria difitnah dengan fitnahan kejam daripada masyarakat sekitar, disangkakan yang tidak, maka Nabi Isa yang notabene masih dalam gendongan, dia berkata jadi hanya itu yang menjadi menarik sekali perkataan-perkataan Yesus Kristus, apalagi ada di masa kelowongan kisah Yesus Kristus. Hanya Ya. sebenarnya Jadi, Pak, firman ini bagaimana kedudukan? Terima kasih, silakan. Ya, jadi pertama saya akan membedakan dulu bahwa Nabi Isa yang Bapak maksud dalam iman Bapak tidak sama dengan Tuhan Yesus yang saya maksud dalam iman saya. Itu yang saya bedakan karena ada boleh. dari berbagai poin ya. Oke. Jadi saya anggap berbeda, jadi saya tidak masuk dalam imannya Islam. Oke, saya hanya bahas dari iman saya. Memang Ibu Maria sudah sangat tahu yang dilahirkan ini siapa, karena kan dia sudah diberitahu ya oleh malaikat sebelumnya tentang kelahiran Tuhan Yesus ini sudah diberitahu. Tapi saya sudah menjelaskan juga bahwa Tuhan Yesus inilah Allah anak yang mengambil natur manusianya dengan cara lahir lewat Ibu Maria. Jadi Ibu Maria adalah satu yang dipakai Tuhan untuk 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 natur manusianya Allah anak ini bisa jadi manusia di bumi, yaitu lewat Ibu Maria. Jadi Ibu Maria sangat jelas tahu siapa Tuhan Yesus. Itu waktu dibuktikan di Alkitab itu ketika pesta perjamuan kawin kehabisan anggur. Makanya Ibu Maria itu meminta Tuhan Yesus ini untuk berbuat sesuatu. Tapi kan Tuhan Yesus menolak karena waktuku belum tiba. Itu perkataan Tuhan Yesus. Jadi gini, dalam natur manusianya, Alkitab sudah jelas mengatakan bahwa Tuhan Yesus ini benar-benar manusia 100%. Jadi saya katakan dari tadi tekankan, hanya satu Allah anak yang punya dua natur, yaitu natur Allah 100% dan natur manusia 100%. Lalu dalam natur manusianya, ya dia otomatis hidup sebagai manusia 100%. Gitu loh. Jadi memang tidak ketika saat Tuhan Yesus bermain atau belajar, yaitu tidak dimasukkan ke dalam Alkitab gitu loh. Tapi memang yang dicatat ke dalam Alkitab itu semua ucapan-ucapan Tuhan Yesus yang memang sudah dirangkum untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Tapi sebenarnya Alkitab juga menyatakan ada banyak mukjizat dan yang lain-lainnya yang tidak dimasukkan. Karena kalau semua harus dimasukkan, Alkitab itu tidak cukup bukunya setebal itu gitu Pak. Nah itu udah ada pernyataannya di Alkitab juga udah ada Pak. Jadi itu penjelasan dari pihak Kristen, Pak. Ya, itu di Yohanes 21:25 itu. Baik. Masih banyak hal-hal yang diperbuat Yesus, tetapi jika semuanya itu harus Nah, satu lagi yang menarik, Pak, yang menggelitik hati saya. Jadi begini, ketika Yesus bertemu dengan Yohanes Pembaptis, di situ kalau saya tidak salah kutip, mohon dikoreksi, bahwa di situ terjadi adanya dialog, Pak. Dialog antara mereka berdua. Ketika itu, kamu deh yang membaptis saya. Kemudian dijawab, ya nggak bisa, saya nggak bisa membaptis kamu. Nah, artinya gini, Pak. Dalam situasi kondisi saat itu, bahwa Yesus ini ingin dibaptis oleh sang pembaptis. Seperti itu ya, Pak, ya, kondisinya ya. Itu kalau itu kejadian itu untuk menubuatkan yang sudah pernah dinubuatkan atau bagaimana? Karena kalau sampai Yesus Kristus ini meminta bantuan untuk dibaptiskan oleh Yohanes sang Pembaptis, maka Tuhan meminta bantuan kepada sang Pembaptis agar nubuatannya terjadi, Pak. Nah itu menurut pandangan Bapak bagaimana? Ya. Kalau secara sederhananya itu nubuatan, Pak. Tapi pada saat kejadian itu Yohanes kan sedang menceritakan di Alkitab, di kitabnya
apa yang sudah terjadi. Jadi pada saat itu sebenarnya Yohanes tuh belum tahu. Hanya Yohanes kan sudah dikasih tahu tanda-tandanya bahwa nanti ada yang seperti ini akan dibaptis. Nah, ternyata setelah Tuhan Yesus dibaptis, kan itu ada pernyataan dari Tuhan, ada suara Roh Kudus turun, inilah anakku yang kukasihi. Jadi itu sebenarnya merupakan sebuah tanda, tapi secara singkatnya itu penggenapan nubuatan dari perjanjian lama, gitu Pak. Nah itu dia Pak. Jadi kalau saya sih artinya nggak bermasalah ya. Makanya saya katakan tadi, Ya. Yesus Kristus itu tadi kan katanya anak Allah ya Pak ya, kurang lebih seperti itu ya, anak Allah ya. Artinya bahwa kalau dia dikatakan firman yang menjadi manusia, di mana firman itu adalah tiga pribadi daripada Allah, maka dia kan bagian dari Allah. Ya betul gitu ya. Nah, artinya jadi, bahwa Yesus ini kan Nah, jadi Yesus ini karena diyakini oleh Allah, terlepas daripada orang tahu atau tidak tahu, tentu diri Yesus Kristus tahu bahwa dirinya adalah bagian dari Allah, yaitu anak firman yang berubah jadi manusia. Artinya Yesus Kristus tahu. Nah, kalau Yesus Kristus tahu, orang lain tidak tahu itu tidak masalah. Karena dia yang penting Yesus tahu bahwa dia adalah anak Allah, sehingga dia minta dibaptis kepada Yohanes Pembaptis. Artinya Tuhan ini ingin membuktikan nubuatannya sendiri, tapi dengan bantuan seorang manusia. Nah, itu memang suatu hal yang perlu kita renungkan sama-sama tanpa kita memaksakan sebuah keyakinan. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Ya, jadi sekali lagi saya katakan bahwa peristiwa pembaptisan itu adalah suatu peristiwa simpelnya itu penggenapan dari perjanjian lama. Karena Tuhan Yesus itu kan mau menebus dosa manusia. Itu kan tujuan utamanya di situ, Pak. Jadi memang harus ada urutan peristiwanya yang sebagian sudah digambarkan di dalam perjanjian lama, lalu digenapi di perjanjian baru, gitu loh. Jadi penjelasannya jadi gini Pak, jadi berarti Tuhan itu minta bantuan manusia gitu Pak ya, artinya butuh bantuan manusia untuk menggenapi nubuatan yang dia buat sendiri, gitu ya Pak ya? Nggak begitu Pak ya, atau gimana? Oke, saya jadi jelaskan dulu sedikit, bukan masalah butuh bantuan atau bagaimana Pak. Tapi begini, Allah itu sebenarnya tidak butuh manusia Pak. Bahkan tidak menciptakan manusia pun Allah kami tidak bermasalah gitu loh. Karena mereka udah punya jalinan sendiri di antara tiga pribadi. Tapi dia menciptakan manusia untuk apa? Karena kan supaya manusia bisa menikmati hidup bersama-sama dengan Tuhan gitu loh. Dengan Allah. Lalu adalah manusia. Ternyata manusia kan jatuh ke dalam dosa. Nah setelah jatuh ke dalam dosa, maka Allah ini kan adil Pak, dia harus menebus yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, tapi tidak mungkin Allahnya yang turun menebus gitu loh. Makanya Allah mengambil natur manusia supaya menjadi manusia seutuhnya, supaya bisa menebus manusia gitu. Jadi karena dia menjadi manusia, makanya ketika darahnya tercurah di kayu salib itu menjadi sah karena dapat menebus manusia kembali. Karena kan tidak ada seorang manusia pun yang tidak berdosa selain Allah anak dalam natur manusia ini. Jadi itu penjelasan secara simpelnya Pak, bukan soal butuh bantuan manusia. Karena bagi kami di dalam kekristenan, Alkitab itu sudah jelas menyatakan Pak, memang Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah menentukan segala sesuatunya, itu sesuatu fakta dalam kekristenan. Tapi dalam pengertiannya, itu Allah atau Roh Kudus tidak pernah membiarkan manusia hidup tanpa usaha Pak. Jadi segala sesuatu yang Allah kerjakan pasti melibatkan manusia, Pak. Itu penjelasannya, Pak. Jadi tidak mungkin Allah kerjakan sendiri, tidak mungkin, Pak. Jadi semuanya bagi kekristenan, Allah itu pasti melibatkan manusia dalam segala sesuatu. Bukan karena Allah butuh bantuan manusia, tapi memang harus seperti itu jalinan hubungan antara Allah dan umatnya. Begitu, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Spiderman dan Pak Sabuk, terima kasih. Sekali lagi, ini hanya sebagai diskusi, wacana, challenge yang sama-sama kita pikirkan, tidak ada unsur memaksakan, bagi saya juga tidak bisa, bagi Bapak juga tidak bisa. Ini hanya sebuah diskusi ilmiah saja. Jadi
jangan kita ambil ke hati masing-masing. Aja Pak ya, terima kasih banyak atas penjelasan ya, daripada kasih, Pak Spiderman dan lainnya. Terima kasih. Silakan yang lain. Jadi gini Bang Spider, kan Yesus itu kan Tuhan tuh ya. Nah, ketika dibaptis di Sungai Yordan itu kan ada suara dari surga itu ya. Nah, itu yang bicara itu kan Bapa katanya kan. Ya. Nah, itu kan berarti ada dua Tuhan kan berarti ya. Bukan ya, begitu itu saja, Pak. Iya kan Yesus kan di bumi. Ya, kan, ada suara dari surga. Apa bicara di surga. Nah, bukankah itu artinya ada dua Tuhan, Pak? Oke. Ya sebenarnya kan saya sudah katakan tadi pasti akan kembali lagi ke sini karena pemahaman Allah Tritunggalnya ini tidak dapat dipahami. Kan saya tadi sudah katakan, memang ada 3 pribadi Allah, Pak. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Lalu dalam peristiwa pembaptisan itu, muncul ketiga-tiganya, Pak. Itu salah satu menandakan bahwa Allah kita, Allah saya, itu Allah Tritunggal. Gitu, Pak. Iya, berarti kan, Pak, waktu itu kan Tuhan terpisah itu kan, ya? Berarti ya? Bapa di surga, Yesus di bumi kan, berarti ketika itu terpisah kan Tuhan kan, berarti kan? Ada 3 Tuhan itu yang waktu di bumi itu terpisah itu, 3 pribadi Allah yang ada di bumi itu Allah Anak dalam natur manusia akan berbeda. Iya, waktu itu kan terpisah nggak? Terpisah kan? Bapak kan ada di surga. Tidak terpisah. Tuh. Karena gimana saya nggak katakan terpisah? begini, Pak, Allah Anak dalam natur manusia. Bapak pahami di sini yang Bapak ada di surga. Manusia, sebentar, Pak. Ya, saya sebentar. Allah Anak dalam natur manusia itu ada di bumi yang sedang dibaptis. Tapi Allah Anak dalam natur Allahnya itu bisa berada di mana-mana, Pak. Dia bisa ada di surga itu, bukan di mana-mana, ada di surga. Bukan ada di mana-mana. Karena sifat roh itu bisa di mana-mana, Pak. Jangan ditambah-tambahin di ayatnya itu Bapaknya ada di surga. Jangan ditambah-tambahin dulu. Itu jelas tulis ada di surga. Langit, Pak. Gini, Pak, surga itu di mana Allah berada, itu surga, Pak. Jadi Bapak jangan membayangkan surga itu satu tempat yang diam dan tidak bergerak kemana-mana seperti kursi yang sedang kita pakai duduk atau kita berdiri misalnya, Pak. Itu tapi di ayatnya itu tertulis. Sedangkan betul, Pak. Bapak juga harus tahu ayat bahwa di mana Allah berada itulah surga, Pak. Gitu loh, Pak. Jadi jangan diambil satu bagian, Pak. Harus keseluruhan. Kalau katanya ada di mana-mana berarti dunia ini surga juga gitu. Jangan diasumsikan dulu ke situ. Ya jangan diasumsikan ke situ dulu. Katanya di mana ada Bapa, disitulah surga. Sebentar, Pak. Sebentar. Kalau asumsi Bapak baca dari kacamata pihak Bapak, dari kacamata pihak Islam, makanya saya katakan tidak akan mungkin masuk. Karena kalau bisa jangan diasumsikan gitu dulu. Kalau Tuhan ada di mana-mana, artinya di mana-mana ini surga gitu. Kan nggak bisa gitu kan? Karena Bapak tidak memahami hakikat Allah. Lalu bagaimana saya harus mengiyakan, Pak? Karena dalam hal ini Bapak harus memahami dulu hakikat itu apa, Pak? Hakikat ini kan ayatnya tertulis ruang dan waktu, Pak. Bapak ada di surga. Jadi gini, saya ada di bumi. Pak Pit, saya menafsirkan apa yang dari Pak PT ya. Jadi gini, Pak Spiderman, natur itu apa, Pak Spiderman? Natur. Bapak tadi kan nyebut natur itu natur manusia. Natur itu apa? Itu aja, Pak. Oke, atau gini cara mudahnya. Kalau saya itu natur saya ada berapa, Pak? Atau Pak Spiderman itu naturnya ada berapa? 1, Pak. 1. Jadi kalau saya jelaskan ke dalam manusia begini, Pak ya. Sebentar, Pak. Ya dari kacamata Bapak mungkin salah, tapi saya akan jelaskan dari sisi saya, Pak, dari sisi kekristenan. Ya. Jadi enggak gini, natur aja, Pak. Gini, kita berangkat dari natur supaya kita enak melangkahnya.
Jadi kita melangkah tapi rupanya yang di awalnya masih bolong kan. Jadi natur Bapak itu ada berapa dulu coba saya. Ya, natur Bapak itu kan natur kita itu kan ada dua. Artinya gini, bahwa setiap di tubuh kita itu duanya apa Pak? Ada roh, ada jasad. Jadi kalau jasad aja kan kita nggak hidup. Begitu juga kalau roh aja. Berbeda, Pak, di situ, Pak. Nggak, tunggu dulu Pak, tunggu saya jelasin. Jadi natur, artinya. Iya, tapi maksud saya begini Pak, sebentar. Tunggu bentar. Bapak sudah berbeda, Pak. Tunggu, dengar dulu, ya. Natur kita ini ada dua, ada roh, ada jasad, ya. Roh kita kalau nggak ada jasad, ya, kita ini nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba, ya. Artinya kita tidak dalam posisi seperti ini, bisa saya ngomong dan sebagainya. Begitu juga jasad, nggak ada roh, dia mati, Pak. Artinya dia itu tidak terpisahkan. Oke. Jadi yang maksud Pak Pet tadi, ya, bahwa kalau Bapak mengatakan bahwa Tuhan itu mempunyai natur, bahwa natur dia tidak terpisah dengan Tuhan itu, ya. Maka masa Tuhannya di sorga, yang satu lagi jalan-jalan di bumi, berarti kan dia naturnya udah berbeda, udah terpisah, dia tidak menyatu, ya. Berarti menunjukkan Yesus itu memang bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan, dia menyatu dengan Bapak gini, kalau karena pengertian yang Bapak katakan ini kan salah semua Pak. Jadi saya minta Bapak jangan dibikin kesimpulan salah gitu Pak. Karena itu jelas salah pengertian Bapak. Saya diam karena kan saya membiarkan Bapak bicara. Tapi kalau Bapak menyimpulkan kita ke Alkitab salah, itu suatu fatal Pak bagi kami gitu loh. Jadi silahkan kita berdiskusi, tapi jangan buat kesimpulan saya salah atau Alkitab salah gitu Pak. Karena pengertian naturnya saja sudah berbeda antara Bapak dengan saya. Tapi saya juga tidak menyalahkan Bapak, karena itu kan dari kacamata Bapak. Kalau natur versi Bapak gimana Pak? Natur versi Bapak. Jadi jelaskan sama kami natur. Saya, ya, memang ini Bang Adit nggak ada juga. Ini saya sedikit mau komplain juga Pak. Jadi jangan menyimpulkan sesuatu Pak, karena kan kalau saya menyimpulkan dari ke pihak Muslim juga, pasti saya dianggap salah gitu Pak. Tapi makanya saya tidak mau. Jadi kita jangan saling menyimpulkan Pak, tapi kita diskusi aja gitu Pak. Saya katakan kalau tidak bisa diterima tidak apa-apa. Tapi saya yakin 100% tidak bisa diterima Pak, gitu. Tapi hanya sebagai pengetahuan aja Pak. It's okay kalau sampai di situ Pak. Hanya jangan dibikin kesimpulan ini aneh, ini salah. Karena pengertian kita saja tentang natur berbeda Pak. Gitu Pak. Diskusi. Sekarang natur dalam versi Bapak itu maksudnya gimana? Oke, kalau saya jelaskan pakai definisi, Sebentar ini mau tanya ini ke Bang Spiderman nih. Saya kalau dengar suaranya ini boleh. Bang Spiderman bukan Bang Ginting kan? Bukan Bang Ginting ya? Bukan? Bukan Pak. Saya nggak pernah bicara di channel lain sih. Oh mirip-mirip aja. Ini sok tahu lah. Kok sok tahu? Kamu sok tahu. Nanya. Nanya bro. Oke, jadi tadi sampai di mana Pak? Jadi saya lupa ini. Apa tadi itu Bang BMC tadi? Natur itu. Oh ya. Jadi natur itu satu. Ya kalau saya Mas. Sebentar ya Pak ya ini. Oke, lanjut. Sebentar. Harus jelaskan pakai ini. Bro Pit nanti saya ada pertanyaan nih buat ente ya. Jangan kemana-mana ente. Oke. Pak Adit kemana itu? Melayap. Tenang Bro Pit. Saya nanya itu, kalau saya orangnya komparasi, nggak menanya satu arah aja. Kalau saya mau komparasi.
apa yang ada di saya, apa yang ada di ajaran ente gitu. Jadi tinggal ente ini aja, ya atau tidak gitu. Lanjut Bang Spiderman. Ya, Oke, jadi natur itu secara singkat, karena kan pengertiannya cukup panjang, tapi saya singkat aja, mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebih natur itu adalah sifat dasar yang menyatakan kenapa itu manusia, atau yang menyatakan kenapa ini Allah. Kurang lebih begitu Pak singkatnya. Ya. Oke, lanjut yang lain. Singkatnya itu, ya. Karena gini, saya gini aja. Saya sebenarnya ya, ketika mendengarkan apa yang dijelaskan oleh saudara-saudara kita seperti Bang Spiderman dan yang lainnya ya dari saudara kita sebelah. Jadi Tuhan itu seolah ya dia terbatas gitu. Padahal Tuhan ini kan tanpa batas. Buktinya apa terbatas? Bahwa di dalam dia mau membuat suatu kebijakan atau keputusan, dia seolah-olah seperti mengikuti aturan. Padahal siapa yang buat aturan? Aturan dari Tuhan. Tuhan kan yang maha tinggi. Dia mana ada ikut aturan. Dia buat aturan tapi dia nggak ikut aturan. Ya, contoh misalnya konsep ketika mau mengampuni dosa manusia. Ya, ketika mengampuni dosa manusia, sepertinya kok harus mengikuti jalur itu bahwa Yesus itu harus disalib. Ya. Padahal kalau dia mengampuni, ya ngampuni aja. Nggak perlu pakai acara-acara seperti itu kan. Jadi kalau dengan acara itu, jadi seolah Tuhan itu nggak kuasa dia. Artinya dia seperti mengikuti aturan itu siapa yang buat? Padahal dia yang maha tinggi. Nggak ada aturan yang bisa mengatur Tuhan. Dia buat aturan, dia nggak ikut aturan. Ya, saya jelaskan Pak ya. Ya, silakan. Oke, jadi begini Pak, singkatnya begini, bahwa kita ini orang Kristen ini percaya bahwa kami ini umat pilihan. Nah, oke, tapi kita nggak ke situ. Tapi di samping itu kita juga percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi ini sudah di dalam ketetapan Tuhan, Pak. Jadi segala sesuatu itu sudah Tuhan tentukan bahkan sebelum kita dilahirkan. Itu ayat-ayatnya banyak sekali Pak di Alkitab. Jadi itu sudah satu ketentuannya bahwa apa yang terjadi ini sudah ketetapan Tuhan. Hidup kita ini sudah ketetapan Tuhan. Nah di dalam Allah ini akan mengikuti ketetapan yang sudah dia buat sendiri. Karena rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Itu Pak maksudnya. Jadi yang Bapak lihat itu memang cukup kritis. Memang seperti itu Pak faktanya. Bahwa apa yang sudah Tuhan tetapkan sejak dari sebelum bumi dibentuk, itu pasti akan dilaksanakan Pak. Gitu Pak, itulah ketetapan Tuhan. Lalu Bapak tadi kan katakan juga, berarti Allah itu kan maha kuasa, bisa melakukan segala-galanya. Betul, itu sangat betul sekali. Tetapi kenapa Allah membatasi dirinya? Bukan karena apa-apa Pak. Tapi karena Allah ini punya satu namanya jalinan kasih. Nah inilah yang membatasi dia seenak-enaknya gitu loh Pak. Jadi segalanya sudah teratur, betul. Karena Allah menciptakan segala sesuatunya begitu Pak. Kalau kita lihat dari kitab Kejadian, cara kerja Allah tuh selalu begitu Pak. Dari kekacauan jadi teratur, kekacauan jadi teratur. Itu yang Allah lakukan dari awal. Dari dunia sebelum dibentukkan itu gelap gulita, kekacauan. Lalu Allah membentuk keteraturan dulu. Itu Pak. Iya, jadi gini Pak. Allah di dalam kekristenan begitu Pak. Ya, udah saya tangkap ya. Jadi gini Pak. Tuhan ya, kita kan di dalam hidup ini bahwa kita bisa hidup dengan baik, pasti kan ada aturan, ya kan? Aturan ini terbagi dua, ada aturan yang baik, ya perbuatan baik, ada perbuatan buruk, ya kan? Maka kalau manusia, ya semua manusia melakukan perbuatan buruk, ya, maka dunia ini kan sangat mengerikan, ya. Ya contoh misalnya di
kayak dulu lah ya, dulu nggak ada begal, sekarang sudah ada begal ya. Bahkan kejahatan orang lebih dahsyat gitu. Maka kalaulah Tuhan dia membuat satu pembebasan, artinya bahwa ukuran-ukuran kejahatan dan kebaikan ini ya itu tidak menjadi parameter, artinya bahwa contoh misalnya cukup kita percaya ya, percaya. Jadi gini, ketika kita kesalahan-kesalahan kita ya, kalau kita tidak diajarkan gentle, misalnya kayak saya lah punya anak ya, ketika anak saya salah ya, maka saya ngajarkan dia gentle, kamu harus tanggung jawab, harus gentle, kesalahan kamu harus kamu tanggung sendiri. Sementara orang Kristen ya, ketika dia misalnya, ini contoh ya, misalnya kesalahan anaknya buat salah, maka orang tuanya bilang gitu, udah kamu gak usah bersedih hati karena kesalahan kamu sudah ditanggung Yesus. Artinya kita mengajarkan anak kita tuh nggak gentle, dan aturan ini bertentangan dengan apa yang logis di dalam kehidupan di dunia ya. Artinya bahwa kalau seperti ini akan menimbulkan orang tidak memperhatikan lagi nilai-nilai kebaikan dan menjauhi nilai-nilai kejahatan. Karena ketika melakukan kesalahan pun ya, bahwa kesalahan-kesalahan itu sudah ditanggungkan. Jadi konsep ketika Tuhan mengorbankan seorang untuk menanggung dosa manusia itu menunjukkan bahwa Tuhan sedang membebaskan manusia untuk melakukan apapun ya. Ini konsep yang konyol menurut saya ya. Jadi ketika karena salah dimengerti Pak ya, karena itu salah dimengerti kan. Kalau saya jelaskan selalu, penebusan Tuhan itu berhubungnya dengan keselamatan saja Pak. Arti selamat itu, saya jabarkan lagi sedikit, selamat itu artinya yang sudah ditebus Tuhan tidak masuk neraka Pak. Tapi itu bukan bicara perbuatan. Oke, saya jabarkan biar lebih jelas, tidak berhubungan dengan perbuatan Pak. Jadi Allah menebus manusia bukan karena perbuatan manusia, tapi karena memang Tuhan aja yang pilih sendiri, itu hak Tuhan. Lalu setiap umat pilihan Tuhan ini yang sudah ditebus, yang sudah tidak akan masuk ke dalam neraka, secara gampangnya begitu Pak, ini sudah diperlengkapi dengan perbuatan baik Pak. Jadi sangat salah sekali kalau Bapak bilang umat Kristen yang sudah ditebus ini bisa hidup seenak-enaknya. Tidak Pak, umat pilihan Tuhan sudah pasti harus berlomba-lomba berbuat yang baik Pak. Itu ada di 2 Timotius 3 ayat 17 itu Pak. Kalau Bang Adit ada bisa minta dibukakan. Itu sangat jelas sekali Pak. Ya ini sebenarnya kita bahas kemarin ya. Ya oke, nggak apa-apa, tampaknya belum ditangkap, tapi tidak apa-apa. Jadi harus dipisahkan dulu antara perbuatan dan penebusan dosa. Ini harus dipisahkan dulu untuk sampai. Berarti yang ditebus itu harus dipisahkan dulu Pak. Yang ditebus itu dosa yang gimana Pak? Yang ditebus itu dosa yang gimana? Yang ditebus itu kita dibebaskan dari kuasa dosa Pak. Kuasa dosa yang mengikat semua manusia ke dalam neraka. Kuasa dosa itu kita lahir udah ada kuasa dosa. Kalau di dalam kekristenan kita sudah terikat kuasa dosa Pak, sejak kita lahir Pak. Oh artinya dosa yang pas lahir itu ya, dosa turunan itu dosa warisan itu ya? Ya, jadi yang dibebaskan itu ya? Orang-orang sebagian begitu. Kuasa dosanya Pak, saya lebih menyebutnya kuasa dosa Pak, supaya tidak disalahpahami. Jadi dosa berarti itu orang Kristen kuasa dosa, yang satu lagi perbuatan Pak. Kenapa? Iya, kalau gitu berarti orang Kristen belum jaminan masuk surga kalau gitu. Ya, karena yang diampuni itu dosa bukannya, dosa perbuatannya tidak. Berarti orang Kristen belum jaminan juga masuk surga. Oke. Mengikut konsep. Gini Pak. Ya, tadi saya katakan padahal sudah jelas begini.
dari kemarin sebenarnya saya sudah jelaskan, kalau ketika orang umat yang sudah ditebus Tuhan ini, perbuatannya itu berhubungannya dengan karma, dengan reward, dengan hadiah, Pak. Bukan dengan keselamatan lagi, Pak. Gitu loh. Jadi kalau memang benar-benar dia yang sudah ditebus Tuhan, pasti dia akan berlomba-lomba berbuat baik, Pak. Itu intinya, Pak. Jadi perbuatannya pasti baik. Gampangnya begitu, Pak. Apa korelasinya? Nggak ada korelasinya tuh, Pak. Pak, korelasinya ketika kita sudah diampuni sehingga kita akan berlomba-lomba berbuat baik, itu nggak ada korelasinya, ya. Justru orang kalau ada di firmannya udah untuk apa kalau sudah ditebus dosanya berbuat baik, itu untuk apa? Itu hubungannya dengan ini, Pak. Kan memang kita harus berbuat baik. Umat pilihan Tuhan kan berbuat baik, bukannya berbuat seenak-enaknya, Pak. Lah, ini enggak, kalau sudah ditebus kalau mau berbuat seenak-enaknya kan nggak apa-apa juga kan? Lah, Alkitab katakan tidak boleh. Makanya saya jadi ditebus gitu. Ayatnya 2 Timotius 3 ayat 17. Ditebus. Ya. Oke, kalau berbuat seenaknya berarti nggak jadi ditebus. Hal yang sulit dipahami. Kenapa? Tidak ada hubungan perbuatan dengan keselamatan. Tetapi orang yang sudah diselamatkan pasti berlomba-lomba melakukan perbuatan baik. Itu, Pak, korelasinya. Ya kalau nggak berbuat baik kan nggak apa-apa juga kan? Memahami ini, Pak. Kok tidak? Nah, ini yang nggak nyambung, Pak. Kan saya katakan dari tadi begini, Pak. Coba Bapak pahami sebentar ya. Saya katakan sekali lagi dengan sedikit lebih jelas. Perbuatan tidak berhubungan dengan keselamatan. Keselamatan itu Tuhan yang kasih. Lalu setiap orang yang sudah selamat diperlengkapi oleh perbuatan baik. Jelas, Pak, ya? Semua orang yang sudah selamat diperlengkapi dengan perbuatan baik. Lalu bagaimana Bapak bisa bertanya yang sudah selamat bisa berbuat jahat? Nah, ini saya nggak ngerti, Pak. Enggak, aku nggak bilang ke situ. Nggak bilang ke situ. Maksudku, kalau sudah diselamat nih, sudah dianggap selamat nih, nah untuk apa lagi dia berbuat baik gitu loh? Tujuannya buat apa? Pasti. Ya, itu kan udah tujuannya untuk ada reward, Pak, nanti, Pak. Saya udah katakan. Di surga ini kan kita dapat mahkota lah, gampangnya lah. Keselamatan itu anugerah, bukan reward, Pak. Tapi setiap orang-orang yang sudah anak-anak Tuhan yang nanti kembali ke surga atau langit dan bumi yang baru, itu analoginya gini, Pak. Gampangnya begitu, Pak. Analoginya gini lah ya. Saya ngutip dari kata-kata Bapak ya. Jadi orang ya yang mau ikut misalnya lomba lari lah ya, ikut lomba lari. Dia itu terus latihan, artinya berbuat baik latihannya sebelum dia tampil atau setelah tampil, Pak. Kalau setelah tampilnya udah tampil, kayaknya dia udah males dia untuk berbuat Tuhan lagi. Begitu juga kalau orang sudah diselamatkan, ya pasti ya udah, orang udah selamat kok, pasti dia ogah-ogahan untuk berbuat baik. Artinya saya ini udah selamat. Tapi kalau yang belum selamat, dia akan terus berbuat baik, memperoleh selamatan, sama seperti orang lomba tadi. Jangan analoginya, jangan Spiderman kayaknya suaranya ini, Bang Spiderman. Mantul. Kayak suaranya dubbing kayaknya. Mantul. Analoginya jangan ke situ. Analoginya itu orang-orang belajar naik kelas itulah. Nah, kalau orang udah dijamin naik kelas, tentu dia malas-malasan belajar gitu. Betul, Pak, saya setuju. Tapi sekali lagi begini, Pak, penebusan manusia itu tidak bisa dianalogikan oleh hal-hal seperti begitu, Pak. Karena bagi kekristenan jelas, manusia tidak mungkin selamat, Pak. Semuanya harus binasa. Jadi konsep yang tadi itu sangat betul sekali. Kalau orang mau lomba sudah ditentukan menang, ngapain dia latihan, udah pasti menang gitu, Pak. Tidak bisa dipakai analogi begitu, Pak. Karena ini konsepnya Tuhan, Pak. Jadi kalau seperti itu kita memaksakan konsep kita untuk Tuhan pakai, Pak. Sedangkan kalau ya, konsep kan, begitu konsepnya ya tadi saja, tidak mungkin ada yang salah. Analoginya tadi kan gini. Ini konsep kan analoginya jadi analogi gini. dari manusia, Pak. Kalau orang sudah dijamin masuk surga, terus ngapain lagi dia berbuat baik? Ogah-ogahan kan juga masuk surga gitu. Oh, iya.
Tapi itu bukan tandanya, Pak, karena Alkitab sudah katakan, Pak, di 2 Timotius 3 ayat 17, setiap yang sudah diselamatkan diperlengkapi perbuatan baik. Nah, itu kan firman Tuhan yang katakan, Pak. Ya, untuk Jadi apa itu sudah berbuat baik ketentuan itu? yang ya itu Tuhan sudah ya kan, kalau untuk apanya saya sudah katakan juga tadi, kita kan nanti berlomba-lomba untuk dapat hadiah, Pak, kurang lebihnya begitu. Yang sudah masuk surga, terus ada hadiahnya lagi gitu ya? Maksudnya? Oh, ada, jelas, Pak. Ada hadiah lagi. Kita dapat reward lagi. Jadi gini, Karena kita Pak umat yang sudah ditebus Tuhan, dihakimi bukan untuk masuk surga neraka lagi, Pak, nanti gitu loh. Ya, saya mengutip perkataan Umar bin Khattab ya, ini menarik ya. Jadi Umar bin Khattab mengatakan, seandainya Oke, ini di luar semua ini, Pak, ya? manusia, enggak, artinya berhubungan dengan ini ya. Jadi bahwa inilah konsep masalah. Enggak, bukan, tunggu dulu, makanya sampai selesai dulu saya. Nah, jadi Umar bin Khattab itu mengatakan, kalaulah seandainya semua manusia ini masuk surga, hanya satu yang masuk neraka, aku khawatir yang satu itu adalah aku. Kalaulah seandainya semua manusia ini masuk neraka dan hanya satu yang masuk surga, aku berharap bahwa yang satu itu adalah aku. Jadi artinya, Pak, ya, bahwa ketika kita ya istilahnya kayak kalau kata Bapak itu langsung jaminan gitu ya, jaminan, garansi gitu. Maka ini akan menghilangkan hal-hal yang positif di dunia, Pak. Artinya bahwa manusia akan sewenang-wenang hidup. Tetapi ketika manusia itu ya, dia itu tidak tahu, artinya dia tidak tahu, bahkan dia pun masih mengkhawatirkan dirinya, sehingga dia akan terus-menerus untuk melakukan perbuatan baik. Dia akan terus berlomba-lomba, fastabiqul khairat, dia akan berlomba-lomba terus-menerus. Ya, sehingga akan melahirkan dunia ini semakin baik karena manusianya berlomba-lomba untuk berbuat baik. Ya, saya paham. Oke, silakan. Pak DMC, mohon maaf sebentar nih, Pak DMC, Pak Spiderman, mohon maaf nih, saya tanggepin dulu Pak DMC. Pak DMC, kalau ya, Pak DMC tadi mengutip hadisnya Pak Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab itu khawatir ya, harusnya kan Umar bin Khattab itu tahu kalau dalam konsep Islam neraka itu kan nggak kekal. Kan begitu. Harusnya Umar bin Khattab nggak perlu khawatir kan, Pak? Oh, khawatir. Iya, biarpun sudah ada jaminan masuk konsep surga. Berbeda gini, Pak DMC, saya sebentar sedikit aja. Berbeda kan dan konsep kami dalam Kristen itu kan akhirat itu kekal, Pak. Neraka itu kekal, surga itu kekal. Walaupun dia bertobat, walaupun memang gak ada hubungan antara kekal dengan rasa khauf dan roja itu. Artinya rasa takut dan harap itu nggak ada hubungan. Iya maksudnya ya kan nggak ini kalau dikatakan Umar bin Khattab khawatir akan nanti di akhirat, harusnya dia nggak perlu dong kalau ada konsep neraka itu nggak kekal kan. Dalam Islam itu kan nggak kekal, nggak selamanya kan. Sekarang 1 jam di neraka itu loh, siapa yang sanggup? Maksudnya Umar kan di situ. 1 jam kekal. Emangnya enak disiksa? Ya kan disiksa. Kalau nanti akhirnya kan akhirnya kan ke surga, Pak. Iya, tapi kan kita nggak tahu berapa lama kita disiksa di neraka. Kok nggak khawatir gimana? Kalau ujung-ujungnya ke surga kita nggak perlu khawatir dong. Tuh, ya khawatir kalau masuk neraka duluan sebelum ke surga. Kecuali kalau Umar bin Khattab itu tidak mempunyai konsep neraka itu kekal, ya dia harus khawatir, benar. Sekarang gini Pak, Umar itu dia khawatir kan? Kalau masuk surga itu masuk neraka dulu baru masuk surga, itu yang dikhawatirkan Umar itu loh. Dia nggak sanggup disiksa di neraka, jadi dia
khawatir sebelum masuk surga itu masuk neraka dulu gitu loh maksudnya. Nah, kalau Bang Sabuk Kemudian dia LKTL sanggup masuk neraka dulu ya silahkan, baru masuk surga nanti. kita satu malam di tahanan aja sudah ya berat sekali ya, satu malam aja ya di penjara itu satu malam. Apalagi neraka. Itu belum neraka. Kalau neraka itu kekal ya saya khawatir sangat. Jadi gini, kalau di Islam Ya, lanjut tadi neraka dan surga itu Saya kekal. jawab dulu Pak Cuma DMC, ada boleh? orang yang ya silakan. Ya, biar nggak lupa saya tadi. Ya, jadi begini Pak, saya tangkap poinnya tadi maksud pertanyaan Pak DMC ini. Kalau orang sudah tahu dia ini diselamatkan, kan saya sebenarnya sudah ada ayatnya tadi Pak ya, di 2 Timotius, bahwa setiap umat pilihan Tuhan itu diperlengkapi perbuatan baik. Oke, tapi Bapak rupanya bukan ayat ini yang Bapak maksud, bukan bukti firmannya ya, tapi yang Bapak tanyakan lebih ke arah pengertian secara sisi manusia kan. Kalau saya sudah tahu saya umat pilihan, ya udah aja saya enak-enaknya. Toh paling saya nggak dapat penghargaan. Kurang lebih begitu maksud Bapak kan? Oke, saya jelaskan begini Pak. Ya, gini. Permasalahannya di sini. Betul, di dalam kekristenan itu yang dipilih keselamatan itu Tuhan kasih gratis, free, kita dipilih gitu Pak. Tapi ada satu permasalahan Pak. Tidak seorang pun yang tahu 100% bahwa dia ini atau orang lain ini umat pilihan atau bukan. Tidak ada yang tahu 100% Pak. Hanya bisa tahu dari tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa? Yang sudah dijabarkan di dalam Alkitab. Yang pertama itu yang saya kembali lagi ke yang tadi Pak, bahwa setiap umat pilihan Tuhan sudah diperlengkapi perbuatan baik. Nah berarti kalau kita dalam hidup ada niat jahat atau apa, kita perlu koreksi diri. Jangan-jangan kita bukan umat pilihan Tuhan. Itu loh Pak. Jadi tetap ada garis-garisnya Pak. Makanya jadi menurut Bang waspada. Spiderman ini kalau sudah umat pilihan itu auto baik gitu ya? Harus Pak, pasti. Itu Enggak, kita iya. tulis Pak, diperlengkapi perbuatan baik. Ya. Tapi pengertian Bapak kayak yang kalau Israel itu kan pilihan Tuhan tuh ya. Nah, itu apa sudah dijamin dulu, masuk Pak, surga semua itu? Dulu Pak, sebentar. Kan saya udah katakan tadi Pak, tidak 100% seorang tahu Pak, harus lihat dari tanda-tandanya. Jadi kalau memang gimana sih katanya auto baik? Umat pilihan katanya auto baik. Pak. Betul. Di Amerika Pak Spiderman, kalau itu ada satu pendeta lagi diadili loh. Artinya dia ya di Amerika itu saya melihat konten seorang murtadin juga ya di videonya, bisa kita lihat. Ada 1000 pendeta lagi diadili di Amerika karena kasus-kasus seks dan kasus pedofilia. Ya, artinya dia kan sudah dijamin, bahkan dia dekat dengan Tuhan. Jadi konsep auto baik itu yang Bapak bilang ternyata terbantahkan. Ternyata banyak pendeta-pendeta itu yang kasus pelecehan. Oke, sebentar Pak. Ini semua dicampur adukan, jadi membingungkan. Jadi karena dicampur adukan. Sebenarnya itu tidak jadi masalah, kan Alkitab sudah katakan juga Pak. Orang yang berbuat mukjizat dengan nama Tuhan, menyebut-nyebut nama Tuhan, begitu sampai ke surga Tuhan tolak Pak. Itu kan ayatnya ada juga Pak. Tadi kan Bang Spiderman bilang kalau orang pilihan itu pasti berbuat baik. Kok sekarang kontradiksi? Oke, sebentar Pak. Bukan kontradiksi, Bapak tidak nangkep logikanya. Saya tadi katakan umat pilihan pasti diperlengkapi perbuatan baik, betul? Tapi dalam arti selama hidup di dunia, bukan dia nggak bisa salah. Itu saya sudah katakan juga dari setiap saya bahas ini, saya pasti katakan itu. Berarti umat pilihan bisa masuk neraka dong? Ya. Sebentar Pak, kalau itu udah keluar, karena saya katakan keselamatan untuk umat pilihan tidak dipengaruhi perbuatan. Nanti itu jauh ke sana lagi Pak. Saya hanya mau tegaskan di bagian yang tadi Bapak maksud ini aja Pak. Saya jadi lupa sebentar. Tadi sampai di mana Pak? Umat pilihan dilengkapi perbuatan baik.
Ya. Umat pilihan diperlengkapi perbuatan baik. Tapi kan tadi saya sudah katakan, Pak, bahwa tidak ada orang yang 100% tahu bahwa dia ini umat pilihan. Gitu, Pak. Nah, ada jadi untuk umat jadi dia ini umat pilihan atau bukan, salah satu tandanya itu perbuatan baik. Itu salah satu tandanya, Pak. Tanda-tanda lainnya masih ada gitu, Pak. Kalau orang Islam berbuat baik itu berarti umat pilihan dong. Oh bukan, Pak, karena kan tidak beriman. Oh, kok gitu? Tanda yang berikutnya iman. Ya kan saya bilang salah satu tanda, Pak. Salah satu tandanya itu perbuatan baik. Kenapa saya hanya bilang perbuatan baik? Karena kan ini lagi bahas perbuatan, Pak. Jadi saya nggak kemana-mana dulu gitu loh. Ya salah satunya termasuk iman. Mempertahankan iman sampai akhir. Itu salah satu tandanya juga umat pilihan, Pak. Karena tidak ada satu orang pun yang tahu. Makanya kalau tadi Pak DMC bawa ke pendeta, ada yang jadi pedofilia, ada yang membunuh misalnya, ya tidak bermasalah. Kenapa? Alkitab sudah katakan itu kok. Dia ngaku pendeta, itu berarti dia bukan ngaku umat pilihan. Tuhan, dia berbuat mukjizat, diusir. Ya berarti bukan umat pasti, pilihan. 100%. Iya. Pendeta kalau itu Israel kan itu umat pilihan bukan? Zaman perjanjian lama, Israel itu umat kesayangan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, tabir bait suci terbelah dua, Pak. Itu artinya apa? Israel itu bukan Israel kota yang terbatas lokasi, Pak. Tapi Israel itu kita, Pak. Saya, misalnya Pak Sabuk LKTL ini Israel baru, Pak. Gitu, Pak. Oh, berarti Israel Yahudi gagal jadi umat pilihan sekarang. Bukan dilihat negaranya, Pak, tapi dilihat orangnya. Itu, Pak, penekanannya di situ. Jadi jangan kembali ke negara, wilayah, tidak, Pak. Sejak Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit, tabir bait suci terbelah dua, itu sudah ada tertulis, Pak, bahwa Israel itu bukan yang dimaksud, itu bukan Israel wilayah negara, Pak. Tapi setiap umat pilihan Tuhan itulah Israel baru, Pak. Oh, Israel berubah makna jadinya. Ya kan di Alkitab itu ada yang simbolik, ada yang literal, Pak. Jadi memang begitu, Pak. Harus dipelajari. Dulu Israel itu bangsa, sekarang berubah makna jadi orang Indonesia pun Israel. Tegas, Pak, di Alkitab juga ada, Pak. Yang dimaksud Oke, saya izin pamit dulu ya. Mengantuk. Oke, kawan-kawan, yuk. Oke, Pak, kita kayaknya harus sudahan juga, Pak. Nah, demikianlah saudaraku semuanya ya. Kita sudah menyimak dan mendengar bagaimana penjelasan saudara-saudara Kristen ini untuk mencoba meyakinkan orang tentang konsep ketuhannya sendiri ya. Dan itu apabila kita simak pemaparannya terkesan sangat bertolak belakang dengan akal logika yang sehat ya. Dan juga ketika para saudara-saudara muslim kita bertanya balik tentang hal-hal yang sangat mendasar, mereka sepertinya menjawab hanya berdasarkan asumsi belaka ya. Artinya mereka memang tidak bisa menjangkau lebih luas untuk memahami Tuhan itu sendiri. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya bagi kita ya, dan tentunya yang baik kita ambil dan yang buruknya kita buang, yang positif bisa kita jadikan sebagai pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.